Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudaraku, sahabat, dan teman-teman. Salam Indonesia Raya. Dalam 24 jam terus-menerus para pekerja Indonesia di luar negeri di bawah ancaman, tekanan, dan paksaan dipekerjakan secara ilegal dan tidak manusiawi untuk menipu, memeras, merampok, serta merusak moral dan fondasi ekonomi bangsa. Itulah gambaran kasus yang real, nyata di tengah saat ini melalui kejahatan penipuan. Terus merambah tak terbendung melalui smartphone warga Indonesia. Ini musuh nyata dan ancaman di depan mata. Apakah harus dibiarkan? Tentu tidak. Kita juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah menyiapkan jalan kerjasama G2G atau B2B. Banyak kader-kader bangsa yang dapat bekerja dengan baik sebagai duta bangsa dan juga duta devisa yang sangat besar memberikan kontribusi terhadap negara dengan bekerja di luar negeri melalui proses-proses yang sangat baik dan legal. Masih banyak gentayangan mafia-mafia serta para penjahat yang ingin mengais memanfaatkan perdagangan orang untuk mengorbankan anak bangsa sendiri. Ini harus dihentikan. Kondisinya memang pemerintah belum sepenuhnya dapat menyiapkan lapangan kerja dan masyarakat masih merasakan sulitnya mencari kerja di dalam negeri. Tapi jangan juga kesempatan yang baik untuk bekerja di luar negeri menimbulkan korban yang kita dan negara tidak dapat menyelamatkannya. Wah, masih mengingat kisah nyata perjuangan inspiratif, mengharukan, dan heroik tentang pembebasan pekerja Indonesia yang siap vonis mati di Malaysia. Pernah dilakukan oleh warga bernama Bapak Prabowo Subianto sebelum menjadi Presiden RI. Kini harapan besar dari para korban pekerja migran ilegal di mancanegara dari Indonesia yang terus membanjir disampaikan lewat aspirasi, laporan terbuka, ataupun rahasia, jeritan dan kesaksian memohon pertolongan. Mereka meminta bantuan perlindungan dari kepala negara dan pemerintah, wujud kehadiran negara untuk melindungi, menyelamatkan, dan membebaskan dari ancaman terhadap warganya. Kami terpanggil karena empati dan peduli sesama warga bangsa dan kemanusiaan. Perkenankan kami menyampaikan terkhusus kepada Bapak Presiden dan para menteri, pimpinan lembaga terkait, berharap apa yang menjadi komitmen teladan Presiden Prabowo untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dimanapun, tetap konsisten diwujudkan dengan tindakan cepat dan tuntas dari para menteri dan lembaga terkait untuk melakukan eksekusi. Bapak Presiden, kami baru mendapat pengaduan yang terus-menerus laporan dan kesaksian nyata dari korban dan lokasi kamp pekerja ilegal di sebuah negara. Terdapat ratusan orang anak Indonesia diselundupkan. Beruntung, seorang pemberani dan beberapa yang inisial nama dan identitas harus kami lindungi, juga diikuti 3 lainnya dan beberapa. Dalam suasana mencekam, mereka melaporkan tentang keberadaan posisi dan lokasi serta identitas yang lengkap mereka. Data primernya ada pada kami dan sebagian sudah kami informasikan. Terima kasih Bapak Menteri Pelindungan Pekerja Migran beserta terkait yang telah menerima langsung laporan kami pada Jumat kemarin. Tapi mohon jangan terlambat Bapak. Seiring waktu perlu adanya tindakan cepat terpadu, operasi khusus dan eksekusi penyelamatan dan pembebasan mereka sebelum terlambat atau terjadi presiden buruk berupa penyiksaan fisik, kekerasan, ancaman hingga penghilangan nyawa dan migrasi perdagangan yang bisa tidak terdeteksi. Sebagai penggiat solidaritas perlindungan dan advokasi pekerja Indonesia, kami dan teman-teman siap bekerja sama dan membantu pemerintah dan warga untuk melindungi keselamatan, rasa aman, dan keamanan dalam bekerja dimanapun. Di mana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa ancaman dan rasa takut. Semuanya menanti langkah cepat dan nyata bagaimana solusi dan eksekusi dilakukan pemerintah sebagai warga
Kami perlu berpartisipasi aktif agar solidaritas dan peduli terus terjalin sesama warga NKRI. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.